Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh Dioseta. Sebuah kisah yang berjudul Sendang Banyu Getih. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Seperti biasa, pagi ini aku membantu Mbok Yem untuk berjualan. Namun kali ini lebih ramai dengan bantuan Rojak. Pak Kepala Desa juga sudah menerima penjelasan mengenai keadaan Rojak. Kami sepakat merahasiakan kejadian bahwa makhluk yang berjalan melintasi desa di tengah malam itu adalah Rojak, dan berharap ia bisa tumbuh dan bersosialisasi dengan warga desa pada umumnya. Awalnya Pak Kepala Desa juga tidak percaya, tapi saat pagi ini ia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ia pun tidak bisa lagi membantah. Banyak warga yang bertanya-tanya, namun beruntung Pak Kepala Desa bisa menjelaskan dengan baik ke seluruh warganya. Tidak sedikit juga yang menawarkan bantuan untuk kebutuhan Rojak. Aku pun memutuskan untuk berpamitan dan menyusul ke desa Banyujiwo, tempat Cahyo berada. Mas Danan sering-sering mampir ke sini ya. Tenang saja, Mbok Yem, biar Rojak yang jagain, ucap Rojak. Iya Rojak, titip Mbok Yem ya. Kalau ada yang jahat sama Mbok Yem, disentil aja, balasku. Sebelum sempat berpamitan dengan Mbok Yem, tiba-tiba terdengar suara orang yang berteriak-teriak. Pak Kades, gawat Pak! Teriak salah satu warga yang segera menghampiri Pak Kepala Desa yang masih berada di sekitar kami. Yang tenang Mas, gawat apa toh? Jawab Pak Kades. Orang itu mengatur nafasnya. Aku melihat di tangannya juga menggenggam sebuah kain. Ada anak perempuan yang gantung diri lagi di rumahnya, ucap orang itu. Sontak aku segera mendekat ke arah mereka. Bisa jadi ini ada hubungannya dengan kematian misterius dari anak Pak Wijoyo. Tenang dulu, jelasin apa yang terjadi di sana. Enggak Pak, enggak ada yang tahu. Bahkan orang tuanya juga tidak mengerti, ucapnya. Orang itu menceritakan bahwa ada seorang anak perempuan bernama Nifah ditemukan tidak bernyawa di kamarnya sendiri. Tidak ada surat atau pesan-pesan darinya. Bahkan orang tuanya juga tidak merasa ada masalah anak perempuannya itu. Cuma ada satu benda asing di kamar Nifah Pak. Ini. Warga desa itu memberikan sebuah kain yang sedari tadi ia bawa. Sebuah selendang. Tunggu. Bentuk selendang itu terlihat tidak asing. Mengapa bentuknya persis dengan yang pernah kami gunakan untuk menemuinya Sendang Rangu dulu? Cerita dari sudut pandang Danan. Desa kembali ricuh dengan kematian seorang perempuan yang mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Kejadian ini sama persis dengan yang terjadi dengan anak Pak Wijoyo. Seketika aku merasa dilema. Saat ini Cahyo sedang menunggu di desa Banyujiwo dan harus menahan kutukan di desa itu seorang diri. Tapi ada nyawa seseorang melayang di sini, dan mungkin akan bertambah bila tidak ditemukan akar permasalahannya. Apalagi di tempat kejadian ditemukan selendang, mungkin berhubungan dengan Nyi Sendang Rangu. Rojak, titip tasku, ucapku sembari melemparkannya kepada Rojak. Mas Danan gak jadi pergi? Enggak, aku numpang lagi ya Mbok, ucapku sembari bergegas mengikuti Pak Kades menuju rumah salah seorang korban bernama Nifah itu. Rumah Nifah terletak cukup jauh dari rumah Mbok Yem. Letaknya hampir di batas desa yang cukup berjarak dengan rumah warga lainnya. Suasana duka masih terasa sejak kami mendekat ke arah rumah itu. Sudah ada beberapa warga dan mantri desa yang membantu mengurus jenazah Nifah untuk dimakamkan. Pak Kades menemui kedua orang tua Nifah
untuk mengetahui kronologi kejadian tentang kematian anaknya itu. Nifa nggak ada masalah apa-apa, Pak. Kemarin dia masih sekolah kayak biasa, ucap ibu Nifa sembari menahan tangis. Saya juga bingung, Pak. Bahkan kemarin Nifa masih sering cerita ke kami seolah tidak ada masalah apapun padanya, tambah ayahnya. Pak Kades tidak bisa mengambil kesimpulan apapun selain menyampaikan rasa dukanya. Kami pun meminta izin untuk memeriksa kamar Nifa untuk sekedar mencari petunjuk seandainya ada hal lain yang menyebabkan kematian Nifa. Memang benar seperti ucapan kedua orang tuanya, tidak ada tanda-tanda aneh dari kematiannya. Kejadian ini persis seperti dengan apa yang terjadi dengan anak Pak Wijoyo. Tapi keberadaan selendang Nyi Sendang Rangu di tempat ini seolah menandakan kejadian ini bukanlah hal yang biasa. Aku tidak ingin membuang waktu lebih lama lagi. Mungkin sebaiknya aku kembali ke Sendang untuk menanyakan langsung kepada Nyi Sendang Rangu. Anak itu adalah tumbal untuk penunggu Sendang, ucap salah seorang kakek yang hadir di rumah Nifa tepat sebelum aku meninggalkan kamar Nifa. Sama seperti saudariku. Mendengar ucapannya, beberapa warga mempertanyakan tentang ucapan kakek itu. Namun kakek itu memilih untuk pergi setelah memastikan apa yang ingin ia lihat. Pak, saya izin pergi sebentar, pamitku pada Pak Kades dan kedua orang tua Nifa. Aku pun segera keluar dan menyusul kakek itu. Ia terlihat berjalan tertatih menahan tubuhnya yang bungkuk. Langkahnya yang perlahan membuatku mudah untuk menyusulnya. Maaf, Mbah. Aku memanggil kakek itu dengan hati-hati agar tidak mengagetkannya. Saat melihatnya, aku segera bisa menilai bahwa kakek itu sudah sangat berumur. Ngapunten, Mbah, permisi. Melihat aku menghampirinya, kakek itu menghentikan langkahnya. Ia mencoba ke arahku, seolah mencoba mengenaliku. Kulo danan, Mbah. Saya tinggal di rumahnya Mbok Yem, ucapku memperkenalkan diri. Walah, Mbok Yem yang jual jajanan pasar itu, ucap kakek itu membalas ucapanku. Enggak, Mbah, balasku singkat. Ada apa, Le? Sembari berjalan perlahan, aku menceritakan sedikit tentang maksud kedatanganku ke desa ini. Kakek itu memperkenalkan diri dengan nama Mbak Ponidi. Dari caranya berjalan dan bentuk tubuhnya, kemungkinan Mbak Ponidi sudah berumur lebih dari 80 tahun. Itu ada pendopo, duduk di sana saja, ucap Mbak Ponidi. Ada sebuah pendopo bambu yang berdiri di pinggir kebun sebuah warga. Kami pun mengambil posisi duduk yang nyaman. Sepertinya Mbak Ponidi bersiap berbicara panjang lebar menanggapi ceritaku. Penunggu Sendang itu makhluk yang jahat. Dia tidak pernah berhenti meminta tumbal dari manusia yang tinggal di sekitar Sendangnya, ucap Mbak Ponidi dengan wajah geram. Aku tidak langsung menerima cerita dari Mbak Ponidi, namun aku juga tidak langsung menentangnya. Mbak tahu dari mana? Bukannya sebelumnya tidak ada kejadian seperti ini? Tanyaku. Mbak Ponidi menggeleng. Ia mencoba mengingat-ingat apa yang pernah ia dengar semasa hidupnya. Dulu, sosok penunggu Sendang itu menjadi ingon salah satu trah. Sosok itulah yang selalu menyediakan tumbal untuk penunggu Sendang itu, jelasnya. Tapi sebelum menjadi peliharaan trah itu, makhluk itu selalu meminta tumbal dengan menggunakan selendang itu sebagai penandanya. Aku mencoba mengingat kembali kejadian dulu. Apa yang dimaksud Mbak Ponidi adalah Tra Darmo Wiloyo. Aku masih menebak-nebak siapa sosok yang ia maksud, Nyai Sendang Lowo atau siapa. Tapi keberadaan selendang itu mengarahkanku kepada Nyi Sendang Rangu. Tidak, itu tidak mungkin. Semua yang diceritakan oleh Mbak Ponidi sangat berkebalikan dengan Nyi Sendang Rangu yang aku kenal. Sepertinya saat ini Trah yang memelihara sosok itu sudah tidak terdengar lagi. Kemungkinan tidak ada lagi tumbal yang mereka berikan hingga makhluk itu mencari tumbal itu dari manusia di sekitarnya lagi, jelas Mbak Ponidi. Aku pun menghela nafas mencoba berpikir sejernih mungkin. Mbak yakin dengan cerita itu? Aku mencoba memastikan tentang itu. Kali ini Mbak Ponidi menatap mataku. Memang benar, aku tidak melihat tatapan seseorang yang berniat berbohong.
Saat adik perempuan Mbah meninggal, Mbah mencari petunjuk mengenai hal aneh yang terjadi padanya. Hasilnya sama seperti korban saat ini. Tidak ada hal aneh. Mbah Ponidi melanjutkan ceritanya lagi. Tapi beberapa tahun kemudian, ia melihat seorang perempuan membawa sebuah selendang seperti yang sempat dibawa adiknya. Ia mencoba memperhatikan perempuan itu dari jauh selama beberapa hari. Dan benar saja, wanita itu meninggal dengan bunuh diri, menjatuhkan dirinya ke jurang. Kejadian itu terjadi saat terdapat konflik di antara Trah yang memelihara makhluk itu. Tidak ada dari mereka yang menyediakan tumbal untuk Dewi penunggu sendang itu, sehingga ia mencari sendiri seperti saat ini. Tapi adik perempuan yang terjun ke jurang itu juga seorang anak yang tidak biasa. Ia mengaku sebelum kakaknya bunuh diri, ia melihat sesosok wanita cantik yang mengikuti kakaknya dan memandanginya dari jauh. Anak itu beberapa kali menanyakan pada kakaknya tentang sosok itu, tapi tidak ada jawaban yang pasti dari kakaknya. Sampai akhirnya ia menanyakan sendiri pada sosok itu. Namanya Nyi Sendang Rangu, ucap Mbah Ponidi. Danan mencoba menahan perasaan yang bergejolak di dalam dirinya. Sebagian dari dalam dirinya ingin segera meninggalkan Mbah Ponidi dan menganggap cerita itu sebagai bualan saja. Tapi ia juga masih membutuhkan petunjuk lain. Anak itu bertanya apa maksudnya mengikuti kakaknya selama ini. Namun ia malah berbalik dan mengancam anak itu, lanjut Mbah Ponidi. Mengancam? Tanyaku memastikan. Mbah Ponidi mengangguk. Ia ingat sekali kata-kata yang diucapkan bocah itu saat makhluk itu mendekatinya dengan wajahnya yang cantik. Jangan ikut campur Yando, kamu belum cukup matang untuk menjadi makananku. Mendengar ancaman itu, anak perempuan itu hanya bisa pergi menjauh tanpa tahu bahwa esoknya makhluk biadab itu akan mengambil nyawa kakaknya. Aku sedikit melamun mendengar cerita Mbah Ponidi. Merasa cukup dengan ceritanya, aku pun mengantarkan Mbah Ponidi ke rumahnya dan ingin segera menanyakan kebenaran tentang cerita ini pada Nyi Sendang Rangu. Tepat saat matahari terbenam, aku kembali ke sendang dengan membawa semua rasa penasaranku. Sendang kali ini terlihat begitu jernih dengan cahaya bulan purnama yang terpantul di permukaannya. Di satu sisi aku mempertanyakan apakah setiap sendang memang memiliki sosok yang menjaganya, dan apakah tujuan dari makhluk-makhluk penjaga sendang ini. Seperti biasa, aku menghabiskan waktuku untuk melakukan tirakat dan bermeditasi menenangkan pikiranku. Biasanya Nyi Sendang Rangu akan muncul walau secara tidak kasat mata untuk mengawasiku, tapi tidak malam ini. Aku sama sekali tidak merasakan keberadaannya di sendang yang seharusnya ia diami ini. Nyi, ada yang perlu aku bicarakan. Kali ini aku mencoba memancing keberadaannya. Samar-samar aku merasakan ada sosok yang menghampiriku di sekitar sendang, tapi aku tidak bisa memastikan sosok apakah itu. Bocah, sebaiknya kau segera pergi dari tempat ini. Terdengar suara bisikan dari atas pohon. Aku menoleh ke arah suara itu dan menemukan sosok ular yang terlihat tidak asing. Ai Sendang Lowo, sebaiknya kau tidak mencampuri urusanku, ucapku berusaha menghardiknya. Kalau begitu, kau harus siap menemui temanmu. Nyai Sendang Lowo mengucapkan kalimat itu sebelum akhirnya menghilang lagi. Entah apa yang ia rencanakan hingga tidak ingin meninggalkan tempat ini. Tapi siapa yang dimaksud oleh Nyai Sendang Lowo? Apakah itu adalah Nyi Sendang Rangu? Malam semakin larut, tidak ada tanda-tanda kemunculan Nyi Sendang Rangu di sini. Hal ini membuatku semakin cemas. Namun aku sudah bertekad untuk menghabiskan malam ini di sendang ini. Rasa cemas itu bukan hanya tentang kisahnya Sendang Rangu, tapi juga tentang keberadaan Cahyo saat ini. Mungkin aku bisa sedikit memanfaatkan keheningan ini. Setidaknya kali ini aku bisa berkonsentrasi untuk mengirimkan sukmaku sejenak untuk mengetahui keberadaan Cahyo. Beralih ke cerita dari sudut pandang Cahyo. Aroma tanah yang masih basah tercium bersama rintikan hujan yang tidak berhenti membasahi hutan ini seharian. Matahari terbenam, suara cuitan burung mulai menghilang dan berganti dengan serangga malam. Ini adalah pertanda bahwa aku harus mulai waspada.
Malam semakin larut, firasat mengerikan mulai aku rasakan di tempat ini. Tanah-tanah kuburan di sekitarku mulai bergetar. Satu persatu liang makam yang sudah tertutup itu mulai bergerak perlahan. Apa ini yang dimaksud Fajri dan Mbak Sagimin? Sosok jasad yang menyerang desa itu benar-benar akan bangkit kembali untuk menyerang desa. Sebuah doa yang panjang aku lantunkan untuk menenangkan arwah-arwah yang belum tenang di sekitar tempat ini. Namun sepertinya makhluk di balik tanah ini tidak terpengaruh oleh doa yang aku lantunkan. Apa mungkin sosok yang mengisi jasad ini bukan roh biasa? Pikirku. Bau amis tercium bersama dengan kemunculan tangan-tangan yang berusaha meraih keluar dari liang lahat itu. Sebelum jasad itu berhasil meninggalkan lubangnya, aku mengambil posisi dan menghantam mereka hingga jasad-jasad itu tercerai-berai. Aku tidak habis pikir bagaimana tubuh-tubuh itu bisa menyatu kembali. Beberapa bagian tubuh memang sengaja dikuburkan terpisah, namun seolah sudah mengetahui keberadaannya. Jari jemari, lengan, dan bagian yang bisa bergerak menyeret dirinya untuk menyatu semakin utuh. Bukan lagi darah yang mengalir di jasad itu. Warnanya hitam pekat dengan bau yang menyengat. Ada bau yang sama antara cairan itu dan sesuatu di sendang banyu getih. Terdengar suara langkah kaki mendekat ke arah pemakaman. Ada cahaya senter dan lampu minyak yang dibawa oleh orang-orang itu. Mas Cahyo! Teriak orang-orang itu mencoba mendekat. Jangan kesini, makhluk-makhluk ini di luar kemampuan kalian, ucapku menahan mereka untuk mendekat. Mereka adalah Tiko, Fajri, dan Badrun. Selain membawa peralatan penerangan, mereka juga membawa benda tumpul seperti cangkul dan linggis yang mereka gunakan untuk menghentikan makhluk-makhluk ini sebelumnya. Mas Cahyo, tidak mungkin menghadapi mereka sendirian, teriak Fajri. Tepat setelah mengucapkan kalimat itu, tiba-tiba sebuah tangan menggenggam kaki Fajri dan memanjat tubuhnya untuk keluar dari tanah. Setan brengsek! Teriaknya mencoba memukuli makhluk itu dengan linggis di tangannya. Namun itu saja tidak cukup. Aku mengambil batu sekepalan tanganku dan membacakan sebuah ajian untuk memperkuat lenganku. Aku arahkan batu itu ke kepala makhluk yang merayap di tubuh Fajri dan melemparnya dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap batu itu melesat tepat ke arah kepala makhluk itu dan membuatnya pecah hingga cairan hitam bermuncratan ke tubuh Fajri. Aku bisa menghadapi mereka atau tidak, itu urusan nanti. Yang pasti, jangan ada lagi yang terlibat pertarungan dengan makhluk-makhluk ini, ucapku. Aku tidak bercanda, memang itu tujuanku yang sebenarnya. Ada dua hal yang harus aku hindari saat ini. Yang pertama adalah kembalinya jasad ini ke sendang. Dan yang kedua adalah jangan sampai warga desa melakukan tindakan brutal seperti saat menghabisi jasad ini lagi. Tapi tanpa menghabisi mereka seperti itu, mereka tidak akan berhenti, Mas, ucap Tiko. Aku memastikan keadaan saat ini cukup aman dan mendekati mereka. Coba bayangkan bila kalian dan warga terbiasa membabi buta seperti itu, seolah memenggal dan memutilasi adalah hal yang wajar saat ini, ucapku. Tapi kami bisa membedakan mana manusia dan mana makhluk itu, Mas Cahyo. Jangan khawatir, balas Fajri. Kali ini aku berkata dengan wajah yang lebih serius kepada mereka. Bagaimana bila ada masalah antar warga yang membakar emosi? Saat gelap mata, kondisi mereka saat ini akan tidak ragu untuk menghabisi nyawa seseorang. Aku mencoba menjelaskan apa yang ada di pikiranku. Tiko dan Badrun sepertinya bisa menangkap maksudku, namun tidak dengan Fajri. Mungkin karena ia merasakan sendiri bagaimana kengerian serangan dari makhluk itu berkali-kali. Saat aku ke desa Sambigiri, aku menyadari bahwa kematian warga desa di sana bukan semata-mata karena makhluk-makhluk ini, ucapku. Maksud Mas Cahyo? Tanya Tiko. Kematian warga desa sebagian besar karena senjata dan benda tumpul. Berbeda dengan cara makhluk ini membunuh, jelasku lagi. Mendengar ucapanku, Badrun seperti tersadar akan apa yang ia lihat bersamaku di desa itu. Itu benar, jawab Badrun. Maksud Mas Cahyo, mereka saling bunuh? Tanya Fajri. Aku mengangguk. Sepertinya Fajri mulai menangkap maksudku. Tapi bagaimana bisa?
Tiko terlihat bingung. Ada sosok lain di balik semua ini. Percayalah, ada banyak makhluk yang bisa menutup penglihatan kalian hingga kalian melihat hal yang tidak semestinya, balasku. Kini sepertinya mereka mulai mengerti, namun rasa khawatir mereka terhadapku tetap tidak terhapus dari raut wajahnya. Sekarang kembali ke desa. Kalianlah yang harus menjaga warga desa, ucapku. Tapi Mas Cahyo, tolong percaya sama saya. Tidak akan ada satupun makhluk dari tempat ini yang akan datang ke desa. Aku mencoba meyakinkan mereka. Mengetahui keras kepalaku, mereka pun memutuskan untuk kembali ke desa. Sepertinya mereka juga khawatir dengan keadaan desanya. Ya sudah, kami kembali Mas. Ini ada termos air panas, kopi dan sedikit gorengan buat ngisi perut. Mudah-mudahan bisa nemenin Mas Cahyo ya, ucap Tiko. Nah, kalau yang ini sih ngebantu banget. Ngomong dong dari tadi, ucapku sembari merebut kedua tentengan itu dari mereka. Mereka pun menghela nafas melihat perubahan sikapku. Walau begitu, untungnya mereka tetap pada keputusannya dan kembali ke desa. Tapi sepertinya aku belum bisa menikmati kopi panas dan gorengan yang mereka bawakan untukku. Baru beberapa menit setelah kepergian mereka, beberapa liang lahat bergetar secara bersamaan. Tidak hanya itu, dari satu sisi hutan ini, ada sosok mengerikan yang memperhatikanku dari tempat yang tidak bisa kujangkau. Mas, sakit Mas, terdengar suara anak perempuan dari dalam salah satu kuburan. Mas, gelap, takut. Tanganku mana? Sakit. Jangan bunuh aku lagi. Suara-suara itu terdengar lirih dari dalam tanah. Walau mengetahui asal suara itu, aku tetap saja merinding dibuatnya. Suara itu terdengar semakin riuh bersamaan dengan bangkitnya makhluk-makhluk itu dari dalam makam secara bersamaan. Wanasura, siap atau tidak, kita harus hadapi mereka, ucapku pada sosok yang berdiam di dalam tubuhku. Kekuatan Wanasura mulai menyelimuti pergelangan tangan dan kakiku. Dengan semua kekuatan yang aku punya, aku menghancurkan jasad itu dan tidak membiarkan satupun dari mereka meninggalkan tempat ini. Sebenarnya bukan perkara yang sulit. Mereka hanyalah tubuh manusia yang rapuh dengan bau dan wujud yang menjijikkan. Sayangnya jumlahnya tidak terhitung dan terus berusaha untuk menyatukan tubuhnya lagi setelah dipisahkan. Mungkin aku terlalu jumawa. Beberapa kali gigitan, cakaran, dan serangan mereka melukai tubuhku. Namun bukan itu yang kukhawatirkan saat ini. Sementara beberapa sosok mengeroyokiku, beberapa dari mereka mencoba bersembunyi dari pandanganku untuk meninggalkan tempat ini. Sekuat tenaga aku melepaskan diriku dari kerubungan makhluk-makhluk ini. Tetapi sebelum aku sempat menyusul mereka yang kabur, tiba-tiba cahaya putih melesat dan melubangi tubuh makhluk-makhluk itu. Cahaya itu juga ikut menghabisi jasad-jasad anak kecil yang kembali mencoba bangkit di sisi lain tempatku berada. Aku tersenyum melihat kemunculannya. Ya, walaupun saat ini hanya sukmanya saja yang mencapai tempat ini. Ini semua apa, Jul? Tanya Danan yang masih sibuk menghabisi makhluk-makhluk itu dengan keris raga sukma di genggamannya. Mereka makhluk yang aku ceritakan. Kukumpulkan mereka di tempat ini agar tidak kembali ke desa, jelasku. Tidak mungkin Danan mengerti dengan penjelasan singkat seperti itu. Namun saat ini kami memilih untuk menahan makhluk-makhluk ini agar tidak pergi ke desa. Dengan bantuan Danan, makhluk-makhluk ini dapat dilumpuhkan dengan begitu cepat. Ada sebuah ajian yang digunakan Danan untuk menahan makhluk-makhluk ini mendapatkan kesadarannya kembali. Cukup Nan, ada sesuatu yang aku cemaskan. Mungkin kamu bisa membantu, ucapnya. Ada masalah lain? Tanya Danan. Aku ada firasat buruk di desa Banyujiwo. Datanglah ke sana dan pastikan warga desa aman, pintaku. Danan mengerti dengan kegelisahanku. Sisa makhluk yang masih tersisa di sini adalah tanggung jawabku. Setidaknya dengan bantuan tadi, aku hanya tinggal menghabisi kurang dari setengah makhluk yang bangkit malam ini. Di desa Banyujiwo, rasa khawatir akan keadaan desa membuat Tiko memutuskan untuk berjaga di teras rumahnya bersama Fajri dan Badrun.
Malam itu ia habiskan dengan mengobrol dengan ditemani kopi dan suguhan yang sama seperti yang mereka bawakan untuk Cahyo. "Sebenarnya Mas Cahyo itu apa toh? Kok bisa ada manusia sesakti itu?" tanya Badrun yang masih terheran-heran dengan ilmu yang dimiliki Cahyo. "Jangan melihat kesaktiannya saja, Drun. Ingat nggak waktu pertama kali kita ngelihat dia? Tak kira dia hanya warga desa penakut yang tidak berani melawan saat dihardik oleh dukun dan anak buahnya di desa Bonomulyo," balas Tiko. "Iya ya, nggak nyangka aja aku," ucap Badrun. "Beneran ada kejadian begitu, Tik?" tanya Fajri yang tidak percaya. Saat Cahyo datang ke desa, ia melihat dengan jelas bagaimana kemampuan Cahyo menangani permasalahan desanya. "Bener, Jeri, dia bahkan gak mau menerima hadiah dari Pak Juwono. Padahal Pak Juwono sudah menjanjikan sawah miliknya bila bisa menyembuhkan anaknya," ucap Tiko. Fajri hanya menggeleng heran mengetahui cerita tentang Cahyo. "Tapi ada satu lagi orang baik yang ku kenal, Tik," ucap Fajri. "Siapa itu? Sakti juga?" "Enggak sakti sih, tapi dia bisa menghidupi satu desa. Bahkan setelah dia tidak tinggal di desa ini. Katanya malah dia yang mati-matian membantu warga saat warga merasa desa ini tidak layak ditinggali," jelas Fajri. Tiko dan Badrun mengernyitkan dahinya. Ia mencoba menebak siapa sosok itu, namun tetap saja tidak menemukan jawaban. "Bapakmu, Tik," lanjut Fajri. Tiko menoleh kaget mendengar jawaban itu. Sedari kecil ia memang tahu bahwa ayahnya cukup dihormati, tapi ia tidak tahu bahwa peran ayahnya di desa ini ternyata cukup besar. "Jujur, aku baru tahu loh, Jeri," balas Tiko. "Bapakmu memang tidak suka disanjung, makanya jarang terlihat. Tapi semua warga gak akan lupa peran bapakmu untuk desa ini," tambah Fajri. Tiko sedikit tersenyum mendengar cerita dari Fajri. Sepertinya kisah tentang ayahnya lebih memberikan kehangatan dibanding segelas kopi yang baru saja ia seduh. Melewati larut malam, tiba-tiba kabut putih turun dari atas gunung dan menyelimuti seluruh desa. Hal ini tidak seperti biasanya. "Drun, bangun Drun, kabut!" Tiko mencoba membangunkan Badrun yang ketiduran sesaat. Dengan kesadaran yang belum utuh, Badrun mencoba menilai keadaan dan menyaksikan kabut sudah menutupi hampir seluruh desa. "Apaan ini, Mas Tiko? Memangnya desa ini sering seperti ini?" tanya Badrun. "Enggak, Mas, jarang banget desa berkabut, apalagi malam-malam gini." Fajri menggantikan Tiko untuk menjawab pertanyaan Badrun. "Kalau mau tidur, masuk aja, Mas," tawar Tiko kepada Badrun. Bukannya mengiyakan tawaran itu, sebaliknya Badrun malah menggelengkan kepalanya dan memukul kedua pipinya. "Kalau memang jarang terjadi, berarti ini sesuatu yang gak wajar. Jangan tidur dulu," ucap Badrun memperingatkan Tiko dan Fajri. Tiko dan Fajri saling bertatapan. Ia tidak menyangka kalau Badrun juga memikirkan desa ini sampai seperti itu. Baru beberapa saat setelah kabut itu turun, tiba-tiba terdengar suara kentongan dari balai desa. Sontak Tiko dan yang lainnya panik. Ia pun segera mengambil baju hangatnya, membawa peralatan dan menuju asal suara kentongan itu. "Datang, mayatnya datang!" teriak seseorang yang memukul kentongan dengan panik. Terdengar suara pintu-pintu rumah warga yang keluar dan buru-buru menuju asal suara itu. Tiko dan yang lain tidak mau ketinggalan dan segera berlari. Tapi sebelum sampai ke asal suara itu, mereka terhenti dengan sosok bayangan yang mendekat ke arah mereka. Tunggu. Fajri mencoba menahan mereka untuk melangkah. Bayangan itu semakin mendekat. Sosok yang mereka takutkan itu akhirnya sampai ke desa mereka. Mayat anak-anak itu kembali bangkit dan menyerang desa Banyu Jiwo lagi. Tiko, Badrun dan Fajri sudah bersiap dengan linggis di tangannya dan siap melawan makhluk itu lagi. "Sial, berarti Mas Cahyo gagal," ucap Fajri. Mendengar umpatan itu, Tiko menyadari sesuatu. "Enggak, Mas Cahyo sudah bilang kalau dia pasti akan menahan makhluk-makhluk ini," ucap Tiko. "Maksudmu apa, Mas? Itu mereka sudah ada di depan kita. Kalau tidak cepat, bisa habis warga desa ditikam oleh mereka," teriak Badrun. Sekali lagi ucapan Badrun menyadarkan Tiko. Buang senjata kalian," teriak Tiko.
Gila kamu Tik, bisa mati kita, bantah Fajri. Mengetahui Fajri dan Badrun tidak akan mempercayainya begitu saja, Tiko pun nekat menghadang seorang diri makhluk yang bersiap menyerangnya itu. Ia menahan lengan makhluk itu dengan tangannya sebelum parang itu melukai tubuhnya. Ambil parang dari tangannya, teriak Tiko. Badrun dan Fajri kali ini menuruti Tiko dan memaksa memisahkan senjata tajam itu dari mayat anak kecil yang membawanya. Ada satu sosok lagi yang menyerangnya, namun Fajri sigap dan menahan serangan makhluk itu. Jumlah mereka bertiga memberi keuntungan untuk menahan kedua makhluk yang menyerangnya. Bawa mereka masuk ke dalam rumah, perintah Tiko. Fajri dan Badrun masih bingung, tapi kali ini mereka menuruti perintah Tiko. Tepat saat masuk ke dalam rumah, tiba-tiba sosok makhluk itu berubah menjadi warga desa. Kedua orang itu mengucek matanya dan kaget melihat ketiga pemuda itu. Mas Tiko, tanya orang itu. Apa maksudnya ini Tik? Tanya Fajri. Kebingungan terpancar di wajah semua orang yang ada di rumah Tiko. Harusnya kita percaya dengan Mas Cahyo. Tidak ada satupun setan itu yang akan masuk ke desa, ucap Tiko. Lantas, Badrun tidak sabar menunggu alasan Tiko. Kita harus beritahu semua warga. Tidak ada serangan dari mayat-mayat itu di desa ini. Semua kabut ini menipu mata kita. Ini persis seperti yang ditakutkan Mas Cahyo, tambah Tiko. Tapi kalau ada mayat anak-anak itu yang benar-benar datang, bagaimana Mas Tiko? Tanya warga itu. Tidak akan, Mas Cahyo sudah berjanji. Kami percaya dia akan berhasil menahan makhluk itu, jawab Tiko dengan yakin. Fajri dan Badrun mengerti. Kini tugas mereka adalah menyadarkan warga desa agar tidak tertipu oleh apa yang diperlihatkan oleh kabut itu. Beberapa tubuh berwujud mayat anak-anak itu terlihat terkapar di tanah. Tiko menyuruh Fajri untuk mengevakuasi tubuh itu dan membawanya ke rumah. Kata Mbak Sakimin, ada beberapa rumah yang dipasang pelindung. Bawa mereka ke rumah itu. Seharusnya pelindung gaib itu sudah menghapus penglihatan kabut ini, perintah Tiko. Badrun mengerti. Warga yang selamat tadi segera membantu Badrun dan membawa warga sebanyak-banyaknya masuk ke dalam rumah. Berbagai kericuhan mulai terjadi. Suara kentongan yang semakin kencang membakar emosi warga untuk menghabisi makhluk-makhluk yang memasuki desa. Sudah Pak, jangan Pak, teriak Tiko berusaha menahan suara kentongan itu. Mas Tiko, kenapa Mas? Desa diserang lagi. Rupanya Pak Sukoco yang memukul kentongan itu karena melihat sosok-sosok yang datang di balik bayangan kabut. Tiko menunjuk ke arah Fajri dan beberapa warga yang sudah tersadar. Mereka mati-matian menghentikan warga yang saling mencoba untuk membunuh. Gak mungkin Mas, mereka semua mayat-mayat anak yang menyerang desa. Pak Sukoco masih belum tersadar sepenuhnya dari apa yang ia lihat. Tiko pun mengajak Pak Sukoco menahan salah satu dari mereka dan membawanya ke balai desa yang menurut Mbak Sakimin juga sudah dipasangi pelindung gaib. Pak Sukoco dan warga desa yang ia bawa pun kaget dengan keadaan itu. Mereka segera berusaha menghentikan warga desa lain. Sayangnya, hal yang mengerikan sudah terjadi di jalan-jalan desa. Darah-darah berceceran dari pertarungan yang dipicu oleh halusinasi kabut ini. Tiko dan warga yang sudah sadar sekuat tenaga menahan tragedi itu, walau beberapa kali pukulan dan serangan mendarat di tubuh mereka. Sudah, hentikan! Apa mereka tidak bisa mendengar suara kita? Pak Sukoco berteriak sekuat tenaga sembari ketakutan. Ia takut saat kabut ini hilang, yang tersisa tinggal jasad-jasad warga desa yang ia kenali. Sudah Pak, saat ini yang bisa kita lakukan hanya menyelamatkan warga sebanyak-banyaknya. Kita bukan makhluk yang sempurna. Setelah semua usaha kita hanya bisa berserah, ucap Tiko berusaha menguatkan Pak Sukoco. Sebelum mereka sempat melangkah lagi, sebuah hembusan angin melewati mereka bersama cahaya putih. Pemikiran yang bagus. Hanya Sang Penciptalah yang dapat memutuskan takdir manusia. Suara seorang pria terdengar di antara mereka. Cahaya kilatan putih menyerang satu persatu lengan warga hingga menjatuhkan senjata yang digenggamnya. Cahyo pasti menahan semua mayat anak-anak itu di pemakaman. Tidak ada satupun yang akan lolos. Yang kalian hadapi sudah pasti bukan mereka. Suara pria itu terdengar lagi. Itu adalah suara Danan, tapi wujudnya masih tidak terlihat oleh mereka. Siapa? Kau siapa?
teriak Tiko memastikan sosok yang melintasinya itu. Teman. Danan tidak mau menjelaskan lebih jauh. Waktunya tidaklah banyak. Kami harus bagaimana? Tanya Tiko lagi. Danan membisikkan beberapa bait ayat-ayat suci di telinga Tiko. Ia meminta Tiko mengulang ayat-ayat itu berkali-kali dan meminta semua warga desa mengikutinya. Perlahan tapi pasti semua satu persatu sosok yang terlihat seperti mayat anak-anak itu mengulang ayat-ayat suci dibacakan oleh Tiko. Kabut tidak menghilang. Penglihatan mereka pun tidak berubah, namun mereka saling mendengarkan ayat-ayat itu dan mengenali mereka sebagai manusia. Saat itulah mereka mulai mengumpulkan warga di balai desa, rumah Tiko, dan beberapa rumah yang memang dipasang pelindung gaib. Dengan keadaan yang mulai bisa terkendali, Danan segera kembali ke tubuhnya dan meneruskan apa yang harus ia telusuri malam ini. Sudut pandang Danan. Aku kembali ke dalam tubuhku dengan disambut gemercik air yang sedari tadi, tenang tanpa ada gerakan berarti. Kepergian sukmaku ternyata cukup menghabiskan tenaga. Aku mengembalikan keris raga sukma ke dalam sukmaku dan berusaha memulihkan diri. Ada beberapa gelombang di sendang seolah menandakan ada sosok yang pergi meninggalkan sendang itu. Nyi sedang rangu. Aku mencoba memanggil sosok yang kuharapkan untuk muncul. Sayangnya masih belum ada jawaban atau petunjuk mengenai keberadaannya. Perasaanku seperti terganggu. Arah riak air itu membuatku menoleh ke arah kuburan yang tidak jauh dari sendang itu berada. Ada bayangan. Aku melihat bayangan aneh tidak jauh dari pintu masuk makam. Aku melihat dengan hati-hati posisi bayangan itu berada. Itu adalah makam Nifa yang baru saja ditutup siang tadi. Menyadari hal itu, aku pun berlari meninggalkan posisi menuju makam itu. Benar saja, di sana terlihat jasad Nifa sudah keluar dari liang kuburnya. Dada dan perut jasad itu sudah terbuka dengan darah yang mengalir ke tanah. Yang lebih mengerikan, di atasnya ada sosok makhluk yang menggigiti perutnya dan memakan organ-organ tubuh di dalamnya. Mengerikan, wajah makhluk itu begitu mengerikan. Kulitnya menghitam dan terkelupas, rambutnya terurai tidak beraturan dengan mata yang kehilangan kelopaknya. Tapi, aku seolah mengenal bentuk tubuh dan pakaian yang ia pakai. Tidak mungkin. Ucapku mencoba menyangkal semua pradugaku. Sayangnya, ingatanku saat pertarungan melawan Tradarmo Wiloyo di desa ini juga mengingatkanku akan sosok itu. Itu adalah sosok yang ditunjukkan pada orang-orang yang sudah kehilangan hatinya dan memiliki dosa yang tidak terampuni. Nyi Sendang Rangu, panggilku. Itu adalah wujud lain Nyi Sendang Rangu. Ia seperti cermin yang memantulkan dosa dan isi hati orang yang berurusan dengannya. Tapi aku sama sekali tidak pernah melihatnya melakukan hal seperti ini. Mengetahui keberadaanku yang memerhatikannya, makhluk itu setengah merayap dengan cepat menuju ke arah Danan. Ia maju dengan wajah penuh amarah, seolah tidak sudi memperlihatkan wujudnya yang seperti itu. Merasa ada bahaya, aku pun menghindar, namun makhluk itu terus mengejar. Nyi, sadar Nyi! Aku berteriak mencoba memastikan bahwa itu adalah Nyi Sendang Rangu. Sadar apa sih bocah? Itu benar suara Nyi Sendang Rangu. Aku benar-benar terpukul dengan apa yang aku lihat saat ini. Sosok yang selama ini membantu kami hingga keluar dari jagat Segoro Demit ternyata berubah menjadi mengerikan seperti ini. Nyi, apaan ini semua? Berarti benar Nyi Sendang Rangu selama ini meminta tumbal, teriakku. Sosok itu malah tertawa cekikikan sembari menjilati sisa darah dari mayat Nifa di lengannya. Benar, aku ada karena tumbal-tumbal itu. Untuk apa aku ada di alam ini bila tidak bisa mendapatkan apapun? Jawabnya. Pikiranku berkecamuk. Sementara itu selendang Nyi Sendang Rangu sudah melilitku. Ia mencekik leherku dari jauh dengan kekuatan yang tidak bisa aku tandingi. Nyi, jangan Nyi! Aku berusaha berteriak, namun suaraku tertahan. Aku mencoba memanggil keris raga sukma dari dalam tubuhku. Namun anehnya, kerisku tertahan. Nyi Sendang Rangu tertawa seolah ia memang memiliki kemampuan untuk menahan keris raga sukma milikku. Memang benar, saat ini dia adalah roh terkuat yang aku ketahui saat ini. Aku hampir menyerah, namun aku terus membacakan doa dan berharap
Tuhan punya rencana lain terhadap nasibku saat ini. Tepat saat aku mulai kehilangan kesadaran, tiba-tiba sebuah serangan merobek ikatan selendang di tubuhku. Nyi Sendang Rangu pun mencari sosok itu dan mundur dari posisinya. Aku yang terselamatkan mencoba mencari asal serangan itu. "Kamu belum bisa melawan Dianan," ucap suara yang juga aku kenal terdengar dari belakangku. Sosok wanita anggun dengan selendang merah berjalan dari arah Sendang. Wajahnya begitu cantik dengan pantulan rembulan yang menyinari kehadirannya. Nyi Sendang Rangu?" tanyaku bingung. Sosok yang menolongku barusan adalah Nyi Sendang Rangu. Lalu siapa sosok yang hampir membunuhku tadi? "Nyi, jelaskan ini semua. Jelaskan siapa makhluk mengerikan yang memakan mayat Nifa itu," tanyaku. Nyi Sendang Rangu menatap makhluk itu dengan tatapan yang tajam. Anehnya, memang tidak ada perbincangan yang terdengar di antara mereka. "Makhluk itu, aku." Suara tangis seorang bayi memecah keheningan malam. Bukan rasa senang yang dirasakan Mulyo saat menjadi seorang ayah saat itu. Rasa khawatir akan istrinya, Rati, membuatnya melupakan rasa bahagia yang seharusnya ia rasakan. "Rati, bagaimana dengan Rati?" tanya Mulyo menerobos gerombolan ibu yang baru keluar dari gubuk persalinan. Semenjak hamil besar, mulai ada keanehan pada tubuh Rati. Perlahan tubuhnya semakin lemah, wajahnya selalu pucat, dan berbagai penyakit mulai menjangkit tubuhnya. Pernah sesekali Mulyo berniat memeriksakan Rati dengan membawanya ke desa yang lebih besar di kerajaan. Namun jawaban mengejutkan yang ia terima. Menurut dukun kerajaan, bayi yang dikandung oleh Rati membawa kutukan. Rati akan semakin lemah, dan bahkan mungkin saat bayi itu keluar, itu juga akan menjadi akhir hayat Rati. Walau begitu, Rati bersikeras tidak ingin menggugurkan bayi di dalam kandungannya. Ia sudah mencintai bayi itu sejak pertama ia melihat senyuman Mulyo ketika Mulyo mengetahui kehamilannya. Sayangnya ucapan dukun itu kerap terjadi. Kesehatan Rati semakin menurun. Bahkan saat akan melahirkan, tubuh Rati semakin kurus hingga hampir tidak dapat dikenali. Mulyo pun menyaksikan keadaan Rati yang tidak sadarkan diri setelah melahirkan bayi itu. Matanya tidak mampu menahan tangis dan segera memeriksa tubuh Rati. "Rati semakin lemah, Mas. Kita harus bersiap dengan apapun yang terjadi," ucap seorang dukun beranak yang menangani persalinan Rati. Malam itu Mulyo sama sekali tidak meninggalkan Rati. Ia memperhatikan setiap nafas Rati dan merawatnya sepanjang malam. "Namanya Rahayu. Dia harus hidup bahagia," bisik Rati tepat saat dirinya tersadar. Tidak peduli dengan apa yang ia alami, Rati sangat menyayangi bayi perempuan itu. Mulyo bersyukur Rati akhirnya tersadar, tapi ternyata semesta tidak sepenuhnya berpihak padanya. Walau bertahan hidup, Rati kehilangan penglihatannya. Semua yang ia lihat menjadi buram, tubuhnya lemah, dan tidak jarang ia selalu terjatuh setiap mencoba berjalan jauh. Sedikit di dalam hati Mulyo menyalahkan Rahayu atas penderitaan yang diterima Rati. Tapi karena Rati sangat menyayangi anaknya itu, Mulyo tetap merawatnya untuk menyenangkan istrinya. Rahayu tumbuh dengan sehat, namun sebaliknya, kesehatan Rati semakin menurun. Setiap melihat penyakit Rati, Mulyo selalu melampiaskan kekesalannya pada Rahayu. Mulyo mencarikan berbagai cara untuk menyembuhkan Rati. Sayangnya hampir semuanya sia-sia. Hampir setiap hari Rahayu menghabiskan waktunya bersama ibunya. Walau dalam kondisi yang lemah, Rati selalu mengajarkan tentang kehidupan pada Rahayu. "Ibu, nyesel nggak ngelahirin Rahayu?" Sesekali Rahayu bertanya pada ibunya. Pertanyaan itu ia tanyakan karena ia merasakan perlakuan buruk dan berbagai umpatan yang dilontarkan ayahnya setiap ayahnya kesal. "Melahirkan kamu adalah keputusan terbaik di hidup ibu, Nduk," jawab Rati. "Tapi kata bapak, ibu jadi seperti ini karena melahirkan Rahayu," balas Rahayu lagi. "Penyakit ibu ini juga pemberian Tuhan, Nduk. Ibu menerima dengan ikhlas." Rahayu tahu ucapan ibunya itu bukan bualan semata. Hampir tidak ada keluhan yang keluar dari bibir ibunya atas penyakitnya. "Jangan marah sama bapak ya, Nduk. Walau galak,
Dia sebenarnya sayang sama kamu, ucap Rati. Enggak Bu, Bapak benci sama Rahayu. Bapak sendiri yang bilang, balas Rahayu sembari menunduk takut. Yang Bapak benci bukan kamu, tapi penyakit ibu. Suatu saat pasti kamu tahu, Nduk. Yang benar Bu. Rati mengangguk sembari meraba kepala Rahayu dan mengelusnya. Jadi jangan pernah benci Bapak ya. Ucapan Rati saat itu benar-benar diingat oleh Rahayu. Umpatan, cacian dan tingkah tindak peduli ayahnya tidak pernah Rahayu pedulikan. Perlahan ia menyadari bahwa ucapan ibunya benar adanya. Saat musim gagal panen, desa hampir kesulitan makanan. Rahayu sedih, hanya ada 2 potong singkong yang tersedia di meja makan saat itu. Padahal terakhir kali mereka makan adalah kemarin siang. Itu pun hanya sedikit. Rahayu menyuapi ibunya sembari menangis. Ia mengeluh pada ibunya tentang rasa laparnya. Tetapi saat itu Rati menanyakan satu hal yang membuat Rahayu tersadar. Nduk, Bapak sudah makan. Rahayu seketika tersadar. Ia membawa sisa kurang dari sepotong singkong yang belum ia habiskan sembari mencari ayahnya. Ia menemukan ayahnya di pawon sembari meratapi tungku yang sudah lama tidak menyala. Rahayu mendekatinya dan bertanya dengan takut. Bapak sudah makan? Tanya Rahayu. Wajah Mulyo kembali menajam saat melihat Rahayu. Habiskan makananmu, jangan merepotkan ibumu, ucap Mulyo. Mulyo meminum segelas air yang ia gunakan untuk menahan rasa laparnya dan meninggalkan Rahayu sendiri di dapur. Rahayu sadar, sedikit makanan yang ia keluhkan saat itu adalah pengorbanan ayahnya. Ia pun menghabiskan sisa potongan singkong itu di pawon sembari menitikan air mata. Ia mensyukuri sepotong singkong itu melebihi apa yang pernah ia terima saat ini. Menurutnya, di dalam sepotong singkong itu terdapat rasa sayang ayahnya yang hampir saja ia dustakan. Kemiskinan yang melanda sebagian wilayah kerajaan juga berdampak terhadap desa-desa di sekitarnya. Setiap orang mencari cara bagaimana agar mereka bisa bertahan hidup dan memberi makan anggota keluarganya. Saat itu tersebarlah tentang sebuah kabar mengenai sebuah pesugihan yang dilakukan di Sendang yang tidak jauh dari desa mereka. Sendang Banyujiwo. Sendang itu sebelumnya adalah sumber air untuk orang-orang yang membangun kehidupan di sekitarnya. Ketika mereka sudah dapat membuat sumur air tanah, Sendang itu pun mulai ditinggalkan. Mulyo mendengar cerita yang menyebar di kalangan teman-teman desanya. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang prajurit yang mengembara menemukan Sendang Banyujiwo yang sudah lama tidak dikunjungi warga. Ia menghabiskan beberapa malam untuk beristirahat di sana. Saat bulan purnama, prajurit itu menyaksikan hal yang aneh. Pantulan purnama di permukaan Sendang perlahan berubah menjadi sosok bayangan yang melayang-layang di atas Sendang. Seolah membaca maksud sang prajurit, sosok itu menawarkan sebuah pertukaran. Prajurit itu mengembara atas perintah sang raja. Ia diperintahkan untuk mencari ilmu yang dapat menerjemahkan sandi yang ditinggalkan oleh leluhur kerajaan. Hebatnya, sosok yang muncul itu menyanggupi untuk memberinya ilmu itu. Namun ia menanyakan bayaran yang bisa diberikan prajurit itu. Sang prajurit menawarkan pusaka keluarganya yang diwariskan turun-temurun pada dirinya. Sebuah gelang emas dengan batu permata merah. Saat pusaka itu ia tenggelamkan di Sendang, perlahan wujud itu berubah. Samar-samar ia berwujud seperti seorang wanita. Benar saja, perlahan ilmu yang ia cari seolah merasuki pikirannya. Prajurit itu mendapatkan apa yang ia cari dan kembali ke kerajaan. Kisah itu menyebar di antara beberapa orang yang berhubungan dengannya. Warga desa beberapa kali melihat pengembara melintas di desanya dan menuju ke Sendang Banyujiwo. Warga desa yang curiga pun akhirnya mengetahui tentang ritual yang mereka lakukan di Sendang. Lambat laun ada beberapa warga desa yang nasibnya berubah 180 derajat. Ada yang menjadi kaya dengan misteri yang tidak dapat dijelaskan sumbernya. Ada yang menikahi bangsawan, hingga ilmu-ilmu yang tidak masuk akal. Sayangnya ternyata ada hal mengerikan di balik semua pemberian itu. Warga yang sudah terbiasa dengan kenikmatan duniawi yang mereka dapat tidak bisa berhenti melakukan pertukaran.
Lambat laun diketahui bahwa tidak sedikit yang mengorbankan nyawa manusia sebagai tumbal untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Akhirnya, tiba waktunya di mana sendang itu tidak mengalirkan airnya lagi. Semua tumbal dan benda-benda yang tenggelam di tempat itu membuat air di sendang itu semakin menghitam. Bau busuk dari jasad-jasad di dasar sendang mulai menguap dan mengundang sosok-sosok mengerikan di sekitar sendang. Suatu saat, prajurit yang menemukan kesaktian sendang itu pun kembali. Ia bermaksud untuk melarung sesaji untuk mendoakan pusaka yang ia tenggelamkan di sana. Namun ia mendapati sesuatu yang mengerikan. Sosok penunggu yang menyerupai seorang perempuan itu kini lebih terlihat mengerikan. Wanita itu berwajah pucat dengan rambut yang tidak berbentuk. Tubuhnya dipenuhi borok dan sisik aneh dengan baju kebaya yang telah terkoyak. "Apa yang telah terjadi?" tanya prajurit itu. Makhluk itu tertawa dengan mengerikan. "Aku adalah apa yang kalian benamkan di sendang ini," ucap makhluk itu. Prajurit itu pun merasakan ada hal yang buruk dan sebagian penyebabnya adalah dirinya. Ia pun melompat ke dalam sendang yang mengerikan itu dan menemukan sisa-sisa jasad manusia dan berbagai hal yang mengerikan. Mengetahui kenyataan itu, sang prajurit melarang siapapun mendekat ke sendang itu lagi. Itu pun menurunkan beberapa prajurit untuk berjaga hingga jalur menuju sendang itu tertutup oleh pepohonan dan ritual itu mulai dilupakan oleh masyarakat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.